Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan dan melakukan aktivitas kita di dalam satu hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk boleh mendengar, untuk boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap hari. Dan karena Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yoel 2 ayat 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, ayat yang telah saya bacakan tadi merupakan bagian dari janji Tuhan Allah kepada umat atau kepada orang yang mau dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Tuhan juga tidak pernah lupa dengan janji yang telah diucapkannya. Apalagi Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Sekali Tuhan berjanji, selamanya akan diingat dan akan ditepati. Sesuai dengan kehendaknya, indah pada waktu. Oleh karena itu, dalam kitab Yoel ini, penetapan janji Tuhan Allah itu nyata kepada orang-orang yang mau bertobat. Nyata kepada orang-orang yang mau berubah. Janji Tuhan Allah nyata kepada orang-orang yang mau berbalik dari kelakuannya yang tidak benar, serta kembali ke jalan Allah Bapa. Bertobat dalam hal ini artinya mengakui, mengikuti, dan mempercayai bahwa Tuhan sajalah Allah, tidak ada yang lain. Di dalam ayat 18, di sana disebutkan Tuhan menjadi cemburu. Artinya, Tuhan cemburu kalau umatnya menduakan Dia. Tuhan akan cemburu kalau kita menomorduakan Tuhan. Tuhan akan cemburu kalau kita lari, kalau kita meninggalkan Tuhan dan pergi ke tempat yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam renungan hari ini setidaknya kita akan menemukan dua janji Tuhan Allah kepada kita umat-Nya. Janji yang pertama, bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Ada artinya Tuhan Allah nyata hadir setiap saat, setiap waktu, pagi, siang, malam, di setiap kondisi dan keadaan yang kita alami, di setiap situasi yang terjadi di dalam hidup kita, yang bagaimanapun itu, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita, membimbing kita, menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita sepanjang hari-hari kita. Oleh karena itu kita akan mengatakan bagaimana mungkin Tuhan akan selalu ada di dalam hidupmu kalau kamu menduakan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan selalu hadir dan bersama-sama dengan kita setiap saat kalau kita lari, kalau kita sendiri yang meninggalkan Tuhan Allah, pergi ke Allah lain.
Dan janji yang kedua di ayat itu juga disebutkan bahwa kita tidak akan menjadi malu. Tuhan tidak akan pernah membuat kita malu. Orang yang setia mengikuti Tuhan Allah, orang yang tetap mengakui Tuhan Allah, dan orang yang teguh mempercayai Tuhan Allah tidak akan pernah malu di dalam hidupnya sepanjang dia hidup. Karena ada Tuhan Allah yang adalah sumber berkat, yang akan memenuhi, yang akan mencukupkan dan memberikan segala kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani dan khususnya kebutuhan rohani kita. Oleh karena itu, tetaplah ikuti Tuhan Allah. Tetaplah akui Dia di dalam segala hidup dan tetaplah percaya hanya kepadanya. Maka Tuhan Allah akan memenuhi dan akan menempati janji-janjinya di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih dan syukur bagimu ya Tuhan Allah, karena firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu setia untuk memenuhi dan menepati segala janji-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau berjanji bahwa Engkau selalu ada hadir bersama-sama dengan kami di dalam setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Engkau juga berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah membuat kami malu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia, teguh mempercayai hanya Tuhan sajalah Allah yang kami sembah, kami ikuti, kami akui dan kami percayai di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam satu hari ini. Biarlah ketika kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami, penyertaan Tuhan selalu kami rasakan, berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.